Mana ibu-ibu, halo? Selamat Hari Ibu, katakan selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Nah gitu dong. Aku yang grogi di sini. Udah tahu banyak kayak kalau di sini Pokotbah itu kayak kontestan, banyak juri yang lihat. Jadi kadang-kadang grogi gitu. Karena banyak yang akan menilai nanti A, B, C, D, E, ya kan? Seperti itu, biasa. Ya. Bukan hanya Tuhan yang menilai, karena ada orang yang seperti Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, di firman Tuhan ini saya disclaimer sedikit. Akan ada foto-foto saya sebagai ilustrasi. Jadi saya disclaimer bahwa saya tidak narsistis di sini. Ya, ingat? Oke? Tapi saya hanya ingin mengilustrasikan tentang kasih sayang seorang ibu. Sip? Karena bahaya kalau khotbah sering banyak yang menilai. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, di hari Ibu ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ibu kasih yang mengorbankan diri. Amsal 31:25-31 telah kita baca bersama-sama. Tapi kita baca Yesaya 49 ayat yang ke-15. Oke, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, kata Tuhan, tidak melupakan engkau. Bapak yang Tuhan kasih, inilah pokok penting daripada firman Tuhan tentang Hari Ibu. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dalam kandungannya? Saya ingin memberikan gambaran bahwa seorang ibu adalah seorang yang mencintai anaknya apapun kondisinya. Saya akan menjelaskan sendiri pribadi yang saya alami. Makanya saya katakan tadi, saya ingin menampilkan foto saya, tapi nanti banyak penilaian saya narsis. Boksu narsis, katanya kan. Boksu banyak gaya, katanya kan. Boksu pelakak pelitut, katanya kan. Ya, emang gue pikirin ngomong pos-posnya gitu kan. Tapi yang pertama adalah bagaimana kesan kita kepada seorang ibu. Sebelum saya memulai memaparkan tentang kasih seorang ibu. Semua lahir dari ibu? Ada yang dari batu? Jangan ketawa keras Bu. Mana ketawanya? Ada yang lahir dari batu? Semua lahir dari ibu, ya kan? Siapa yang lahir dari ibu angkat tangan? Semua. Oleh karena saya susah tangannya keluar ya. Apa kesanmu terhadap seorang ibu? Oh, satu orang kata pahlawan. Ya, lain? Supaya bisa ngomong kesan seorang ibu. Siapa ya? Woi? Mana ini? Ayo. Ya, Pak Enikus. Pengajar. Kayaknya dia rumah aja ikut tadi malam nih. Kok tahu isinya? Yang ketiga, kesan seorang ibu. Ya, Ibu Lipin coba ngomong kesan seorang ibu itu seperti apa, supaya bisa diberikan waktu untuk bicara tentang ibu. Ayo. Iyalah, ribut lah kali sayang, penyayang gitu kan. Aku mau minta satu orang anak muda kasih seorang ibu, biar ada mamanya, biar dia bisa jawab. Andre, keras sekali suaranya. Apa cadanganmu untuk seorang ibu? Apa? Nggak dengar? Ya, tangan mamanya nggak ke belakang tangan kakaknya kan, nyubit gitu kan. Kayak saya, Anghe, ada lagi? Tadi guru, pengajar, ada lagi?
Pahlawan, ada lagi? Usi. Apa kesanmu terhadap seorang ibu sih? Kasih yang mengorbankan. Itu kalau saya bagus, pintar kali. Itu kalau mahasiswa itu pintar itu kan. Dia udah lihat esensi daripada temanya. Saya disclaimer bahwa ini bukan narsis, tapi ini adalah kisah saya terhadap seorang ibu. Jawaban Asuk sekali pemberani. Saya mau lanjut pemberani, yes, oke. Tapi saya ingin memberikan kenangan saya terhadap semama saya. Kalau agak baper, minta maaf bukan baper karena Anda kalau mengalami ini pasti sedih juga. Yang orang Batak tuh nggak tahu lagu ini. Orang Batak itu akan tahu lagu ini. Menuli basah. Menangislah engkau. Karena saya menangis kalau dengar lagu ini. Seorang ibu bagi saya adalah yang berjuang bagi anak-anaknya, dan seorang nenek yang menyayangi cucunya. Anda tahu dia yang mendoakan saya, dia yang memberikan kepada saya kesempatan untuk menggapai cita-cita saya, dia yang memberikan saya kesempatan untuk saya dapat meraih cita-cita saya yang walaupun keadaan ekonomi keluarga kami tidak bisa untuk mengejar semuanya itu. Dia seorang ibu yang berjuang bagi anak-anaknya. Tadi apa berjuang ya? Seorang ibu yang berjuang bagi anak-anaknya. Mama saya ini ilustrasi karena nggak ada fotonya. Dia hanya berjualan seperti ini. Makanya kalau ada orang mengatakan kalau latar belakang saya yang dimanjakan dan sebagainya, ada salah. Saya berjuang dari kecil. Mama saya hanya berjualan seperti ini untuk bayar sekolah saya. Perasaan saya kelas 4, kelas 5 SD ketika saya pulang ke mama asli saya. Papa saya sudah meninggal, saya TK, dan dia berjuang untuk hal ini. Makanya karena perjuangan dia, maka saya harus bangkit. Saya bukannya sombong, saya harus kuat. Tidak ada yang bisa meremehkan seorang ataupun saya. Kadang-kadang sebagai pendeta sedih. Sedihnya kenapa? Diremehkan. Anda tahu, menjadi seorang pendeta itu sulit. Dari hal akademis saja, belajar bahasa yang tidak pernah ada di dunia ini. Dari hal panggilan. Tapi banyak yang menghakimi seorang pendeta. Maka saya katakan, kalau Anda berani menghakimi saya tantang. Kenapa? Saya tantang, kenapa? Mungkin pendeta lain nggak akan bisa berani untuk menantang. Karena bagi saya harus berada di jalur di mana Tuhan memanggil saya. Anda nggak boleh mengadili saya. Anda nggak boleh berdiri untuk dapat menilai seseorang. Tapi keadaan yang membuktikan seperti ini. Saya ada di sini karena perjuangan seorang ibu. Anda boleh meremehkan keadaan saya, tapi Anda tidak bisa meremehkan perjuangan seorang ibu sampai saya bisa seperti ini. Seorang ibu adalah seorang yang berjuang bagi anak-anaknya. Saya lupa ada slide. Seorang ibu adalah seorang yang berjuang bagi anak-anaknya. Seorang ibu adalah seorang yang memberikan hidupnya bagi anak-anaknya. 2021 hal yang menyedihkan bagi saya pernah katakan 1 bulan saya berdebat dengan Tuhan karena keadaan keputusan Tuhan kepada ibu saya. COVID 2021 merenggut nyawa beliau, dan saya sangat kecewa kepada Tuhan. Anda boleh kecewa kepada saya, tapi saya lebih hebat lagi, saya bisa kecewa terhadap Tuhan di saat itu. Anda boleh hebat kecewa terhadap manusia, tapi saya lebih hebat kecewa dengan Tuhan. Dia berjuang untuk saya sampai sekolah saya. Dia berjuang untuk saya sampai saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dia mendoakan saya.
Dia adalah pejuang bagi hidup saya. Dia memberikan hidupnya bagi saya. Dan dia merencanakan masa depan dalam hidup saya bersama dengan Tuhannya. Tapi COVID 2021, titik di mana saya sedih, susah. Karena kenapa? Seorang ibu yang berjuang bagi saya, Tuhan memanggil. Kalau Tuhan memanggil ketika saya tidak berbuat apa-apa, mungkin saya tidak akan kecewa terhadap Tuhan. Tapi ketika dia memanggil ibu saya, siang saya sampai Jakarta, ke Purwakarta, lalu saya berjuang mendapatkan plasma konvalesen untuk ibu saya. Orang lain perlu 2 hari. Tapi Tuhan berikan kepada saya jam 3:30 saya berikan kepada grup Indonesian Humanity and Kindness Community. Jam 4 dapat jawaban. Pendeta, kau ambil plasma ibumu yang cocok di PMI Keramat Jati, Jakarta. Proses begitu cepat. Subuh jam 4 pagi plasma itu sampai. Anda tahu plasma itu apa? Ketika orang COVID, saya pernah cerita, disuntikan plasma dari orang yang sudah sembuh, maka antibodinya akan bertambah. Jam 4 sampai. Seharusnya orang itu butuh 2 hari. Supir ambulannya bilang, siapa anak dari ibu ini? Kok begitu cepat? Aku ketawa aja, karena nggak tahu saya anaknya. Aku bilang, aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya Tuhan yang lebih besar. 1,5 jam menjauhkan plasma itu. Saya pikir ini jalan Tuhan mujizat. Ternyata jam 4 ketika sampai, karena saya dan ipar saya harus cover itu plasma sampai ke tempat dan harus diolah kembali minimal sampai 7:30, jam 8 pagi. Jam 4 saya bilang ke ipar saya, "Doh, pulang, tidur kita, udah sampai plasma udah tenang." 4:30 sampai, jam 5 kurang 15 kurang lebih dapat telepon ke rumah sakit. "Pak, ibu Anda kritis." Saya balik di tengah jalan, saya telepon, "Pak, nggak usah ngebut, ibu Anda sudah sehat." Adik saya dan ipar saya tersenyum bahagia, tapi saya katakan, aku nggak akan tertipu. Dan sering aku mengalami orang final seperti ini. Dokter itu menyarankan supaya mengatakan sehat, karena supaya kita jangan celaka. Karena ada sehatnya itu lain. Saya katakan, si mami udah balik ke surga. Aku dimarahi sama adikku, kau ngomong sembarangan. Betul, nggak percaya? Ayo, sampai rumah sakit. Memang betul, dia sudah dipanggil Tuhan. Tapi mengasihi Tuhan. Apa pengalaman Anda bersama ibu Anda? Itu yang harus menjadi kekuatan dalam hidup untuk kita mengasihi Tuhan. Saya harus 2 bulan berdebat dengan Tuhan mengenai itu semua. Saya harus 2 bulan berdebat dengan Tuhan mengenai hal itu semua. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Dan kenapa Tuhan? Apa pengalaman Anda dengan ibu Anda? Itulah yang menjadi suatu dasar Anda saat ini bisa ada di sini. Anda ingat satu lagu? Ingat lagu itu? Lagu itu masuk kebenaran dalam kehidupan, di mana kasih ibu itu tak berharap kembali. Dia harus menahan lapar ketika kita kecil untuk supaya kita bisa makan. Tadi malam saya katakan, siapa di sini yang pernah makan hanya dengan nasi dan garam? Siapa sih yang pernah makan enak tapi ibu Anda membohongi Anda bahwa dia sudah makan duluan, padahal dia belum makan? Saya mengalami pengalaman seperti itu. Karena ibu berjuang untuk hidup saya. Ibu adalah cerminan kasih Allah yang rela berkorban kepada anaknya. Itu perspektif kita
Ibu mengorbankan diri untuk kasihnya kepada kita anak-anaknya. Pengorbanan seorang ibu adalah pengorbanan yang satu, adalah pengorbanan yang tidak terbatas. Dia tidak pernah, PDP 2 ayat 4, silakan baca. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan anak-anaknya. Dia memikirkan bagaimana masa depan anak-anaknya. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia harus capek berjalan, berjualan hanya untuk anaknya bisa berhasil. Dia capek berjualan. Anda mungkin bisa mencapai seperti ini dengan gampang dan mudah. Bagi saya adalah yang sangat sulit. Makanya saya dibentuk untuk saya dapat memperlihatkan bahwa gak bisa diremehkan untuk seperti ini. Sangat sulit. Doa seorang ibu memampukan untuk mencapai cita-cita. Maka ketika Anda meremehkan seperti ini, Anda meremehkan seorang ibu yang berjuang di balik semua ini. Kalau kata orang melahirkan itu antara hidup dan mati, saya mengutip beberapa hal tentang melahirkan. Patah lama menyebut melahirkan sama dengan menaruh satu kaki di liang kubur, mengabarkan risiko besar yang dihadapi. Risiko medis meskipun canggih teknologi bisa jadi pendarahan dan komplikasi lainnya masih ada, menjadikan proses yang mematikan dalam situasi tertentu. Sakit yang intens, siapa yang pernah melahirkan tentu tahu bagaimana salah sakit ketika pembukaan terakhir itu sangat menyakitkan. Keikhlasan seorang ibu, bagaimana taruhan nyawa merupakan bentuk pengorbanan yang luar biasa dari keselamatan kehadiran sang buah hati. Makanya saya pernah katakan kan di sini, kenapa melahirkan itu sangat berisiko, dan kenapa dokter kandungan itu laki-laki. Secara psikologis, laki-laki dia cepat memutuskan mana yang harus selamat, bayi atau mamanya. Seorang perempuan tolong berpikir, kesian mamanya, kesian anaknya. Tapi kalau laki-laki dia akan memutuskan mana perlu diselamatkan ketika keadaan fatal. Makanya dikatakan melahirkan adalah antara hidup dan mati. Jadi hargailah ibumu, hargailah perjuangan ibumu, hargailah kasih ibumu, karena dia adalah cerminan kasih Allah kepada kita. Yang kedua, ibu sebagai pengajar atau pendidik. 2 Timotius 1 ayat 5. Yuk kita baca 1, 2, 3. Ibu sebagai pendidik digambarkan seperti ibunya Timotius dan neneknya Timotius. Timotius belajar iman, firman Tuhan, kerohanian, ilmu, kesetiaan, ketaatan, bukan dari seorang yang lain, tapi 2 tokoh wanita, yaitu ibu dan neneknya. Timotius merupakan contoh di mana dia mengalami suatu didikan kehidupan dari seorang ibu yang membuat dia berhasil. Itulah pengorbanan seorang ibu. Yang ketiga adalah pengorbanan karena kekuatan dan doa. Kisah Hana dalam 1 Samuel 1:27-28. Yuk 1, 2, 3. Ibu Kristen adalah seorang pendoa yang kuat. Hana adalah seorang pendoa. Dia berdoa untuk lahirnya Samuel, tapi dia tidak lupa janjinya. Ketika Samuel lahir, diserahkannya kepada Tuhan melalui Imam Eli. Dan pada akhirnya Hana mendapatkan berkat yang lebih. Dia mendapatkan 3 putra dan 2 putri dari Tuhan karena dia menggenapi janjinya, menyerahkan Samuel kepada Tuhan.
dia mendapatkan berkat dari doanya. Seringkali kita terbalik. Kadang-kadang kita menyerahkan kepada Tuhan itu yang sisa-sisa. Tuh, anak yang gak lulus kedokteran, bodoh kali kau. Udah buat Tuhan aja kan. Ya kan? Anak yang gak lulus daripada pendidikan yang lain, serahkan ke Tuhan. Akhirnya sekolah teologi ya sana banyak orang gagal. Kenapa? Karena kemampuan akademisnya kurang. Karena yang diberikan adalah yang sisa-sisa. Ya untuk Tuhan lah, paling hanya suruh nyanyi, bimbing pujian, ngomong, lain sebagainya. Tapi lupa akademis diperlukan. Yang diberikan sisa-sisa kadang gagal tengah jalan. Yang diberikan sisa-sisa kadang tidak sampai kepada finish. Tapi Hana memberikan yang terbaik. Dia tahu Samuel daripada Tuhan, dia serahkan Samuel kepada Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, kasih ibu adalah cerminan kasih Allah. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kasih ibu yang begitu besar adalah cerminan dari kasih Allah yang lebih besar daripada kita. Pengorbanan ibu menunjukkan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Berapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Ayat Tuhan mengatakan, Tuhan menurut engkau di dalam kandungan ibumu. Tuhan sudah mempersiapkan masa depanmu. Tuhan sudah mempersiapkan sesuatunya melalui setiap yang dia rencanakan, melalui ibu yang mengandung. Melalui ibu yang mengandung. Ibu adalah ibarat seorang malaikat yang dikirimkan Tuhan ketika kita nggak bisa apa-apa, ketika kita baru lahir, ya kan? Ibu yang menyuapi kita, mengajari kita. Pengajar pertama adalah seorang ibu. Ingat, dia menyuapi kita. Siapa di sini yang baru lahir bisa cebok sendiri? Nggak ada. Ada? Ada. Siapa di sini yang baru lahir bisa makan sendiri? Nggak ada. Siapa di sini yang baru lahir bisa jalan sendiri? Nggak ada. Kalau ada, ajaib, baik ajaib. Tapi seorang ibu akan menuntun dengan sabar, memelihara, menjaga dengan sabar. Kasih seorang ibu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk meraih cita-cita yang Tuhan berikan. Doa seorang ibu berikan kesempatan kepada anaknya untuk mendapatkan apa yang diinginkan dalam cita-citanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Perjuangan seorang ibu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk dapat hidup lebih baik daripada kehidupan orang tuanya. Ibu ingin anaknya pasti lebih baik daripada dirinya. Saya katakan kepada Daud, dulu untuk jajan susu ultra, taro. Mungkin kalian gak seperti saya. Saya gak bisa untuk jajan gampang. Teh botol aja, teh kotak itu paling saya bisa nikmati ketika Paskah, Natal, atau ada acara ulang tahun, atau ada alam kasih. Tapi sekarang anak-anak kita sudah lebih baik, gampang kayak dia mendapatkan itu. Untuk jajan kau pun juga. Itu adalah suatu berkat yang Tuhan berikan bagaimana ibu menginginkan ada perubahan bagi anaknya. Dan saya diberkati karena perjuangan. Bagaimana pengalaman Anda dengan ibu Anda? Saya tidak tahu. Tapi sedikit banyak Anda akan mengenal bagaimana perjuangan seorang ibu terhadap Anda. Anda mengenal bagaimana kasih seorang ibu terhadap Anda. Bagaimana Anda bisa saat ini berada saat ini. Ada orang mengatakan, kalau ibu kesel kan, ku masukkan kau ke dalam perutku lagi gitu kan. Itu kan hanya sebagai kekesalan aja, nggak ada mungkin yang bisa ya kan. Apalagi saudara Chandra ya kan, kamu masuk lagi ke perutnya gitu kan. Nggak bisa. Saudara Samuel nggak mungkin. Itu kesalahan. Tetapi dibalik semuanya itu, ketika ibu mengatakan demikian, ibu ingin mengingatkan kepada kita apa? Itu semua kau ada di dunia ini karena perjuangan hidup dan matiku. Betul? Oleh karena itu,
ibu ada cerminan kasih Allah dalam hidup kita. Biarlah di hari ibu ini perjuangan seorang ibu kita hargai, kita syukuri, karena kita ada dalam anugerah Tuhan. Jantungan. Perjuangan seorang ibu tetap kita hargai, karena dia ada untuk kita. Karena dia ada untuk kita. Ya, saya ingin musik mengenai satu lagu. Dan saya minta kita bertukar posisi. Yang anak yang ada ibunya, mendekatlah kepada ibunya. Duduklah di samping ibunya. Sambil kita tundukkan kepala, kita pegang tangan ibu kita. Tundukkan kepala dan kita menghadap Tuhan. Bersyukurlah bahwa Dia yang menuntun membawa engkau ke dalam cita-citamu. Genggamlah tangan ibumu dan katakanlah, aku mengasihimu. Terima kasih Tuhan untuk seorang ibu yang ada dalam hidup kami, menjadi bagian yang tidak terlupakan karena perjuangan, karena pahlawan, karena dia menjadi pendoa bagi kami untuk kami dapat menyelesaikan cerita kami, menyelesaikan setiap apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ibu ini. Biarlah ibu merupakan cerminan kasih Allah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur.